Apakah kalau acaranya rame berarti acaranya sukses? Sebaliknya kalau acaranya sepi, acaranya berarti gagal. Apakah kalau tiket acara itu kejual semua berarti acaranya sukses? Atau kalau tiketnya nggak kejual, berarti acaranya gagal? Jangan lupa buat ikutan acara Bernalar Berdaya edisi Mengupas Karya pada hari Sabtu 22 Maret 2025 di PIC Creative Space, tepatnya ada di Wisma Stako, Casablanca. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di mudaberdaya.id dan Instagramnya di @mudaberdaya untuk info selengkapnya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya. Halo teman-teman semua, nama gue Stevie Thomas dari Muda Berdaya dan selamat datang di Catatan Literasi. Kalau gue boleh nanya ke teman-teman semua yang pernah buat acara, panitia acara di sekolah boleh, panitia acara di kampus boleh, atau juga kalian para event organizer dan event promotor. Apa indikator yang bisa kalian pakai untuk menilai acara yang kalian buat itu acara yang sukses atau acara yang gagal? Apakah kalau acaranya rame berarti acaranya sukses? Sebaliknya kalau acaranya sepi, acaranya berarti gagal. Apakah kalau tiket acara itu kejual semua berarti acaranya sukses? Atau kalau tiketnya nggak kejual, berarti acaranya gagal? Mungkin aja indikator-indikator yang tadi gue bilang bisa dipakai untuk menilai atau menentukan acara kalian itu sukses atau acara gagal. Tapi apakah ada indikator yang mungkin jauh lebih sederhana, jauh lebih umum, atau mungkin saja indikator yang lebih bisa terukur untuk menilai acara yang kalian buat itu sukses atau gagal? Nah, di sini gue akan sharing 4 indikator yang bisa kalian pakai untuk menilai acara yang kalian buat itu acara yang sukses atau acara yang gagal. Kenapa penting untuk kita belajar menetapkan indikator untuk menilai sebuah acara itu sukses atau gagal? Emang nggak bisa buat aja acaranya tanpa perlu menetapkan indikator? Yang pertama adalah untuk bahan evaluasi. Kalau acaranya sukses dan indikatornya tercapai, berarti kalian bisa evaluasi apa faktor-faktor yang bisa membuat itu tercapai, sehingga kalian bisa pertahankan terus untuk acara selanjutnya, supaya acara selanjutnya bisa jauh lebih sukses lagi. Sebaliknya, kalau indikatornya nggak tercapai dan acara itu gagal, kalian juga bisa evaluasi apa faktor-faktor yang membuat indikator itu tidak tercapai, di mana letak kendala dan hambatan-hambatannya, sehingga di acara selanjutnya kalian bisa solve, kalian bisa pecahkan problem itu supaya indikator di acara selanjutnya itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya dari evaluasi itu kalian bisa improve supaya acara selanjutnya kalian bisa lakukan lebih baik lagi, kalian pecahkan problem yang sebelumnya belum terpecahkan, sehingga acara selanjutnya yang udah berhasil bisa menjadi lebih sukses lagi, yang tadinya gagal bisa jadi sukses. Yang pertama adalah panitia acara itu tidak rugi. Rugi dalam definisi ini adalah pengeluaran yang kalian keluarkan untuk biaya produksi dan biaya operasional acara itu lebih besar daripada pemasukannya. Nah, jadi kan ada selisih yang harus kalian tutup. Gimana cara nutupnya? Umumnya sih ada yang hutang sana sini, ada yang gak ada aset, bahkan ada juga yang mungut iuran dari para panitia di dalamnya lagi untuk menutup selisih atau menutup kerugian itu. Jadi teman-teman, mau semeriah apapun acara kalian, penontonnya rame, tapi kalau panitianya rugi, gue bisa bilang acara itu acara yang gagal. Nah, kenapa gagal? Karena bukan hanya rugi secara material atau rugi secara finansial aja, tapi panitia ketika buat acara itu kan juga udah mengeluarkan tenaga, energi, waktu, dan pikirannya. Jadi bukan hanya rugi material, tapi juga rugi imaterial. Nah, tinggal kalian evaluasi nih, kenapa acara itu bisa rugi? Apakah ada kesalahan dalam financial strateginya? Apakah ada miss dalam pengelolaan budgetnya? Apakah ada miss dalam financial manajemennya? Atau mungkin pengelolaan budgetnya tidak akuntabel? Nah, supaya kalian gak rugi lagi, evaluasi semua itu supaya di acara berikutnya acara kalian berhasil dan acara itu gak rugi. Indikator kedua yang bisa kalian pakai untuk menilai acara yang kalian buat itu sukses atau gagal adalah tujuan awal acara itu dibuat itu bisa tercapai. Nah, setiap acara itu kan pasti punya tujuan dan latar belakang yang melatar belakangi kenapa acara itu dibuat. Nah, tinggal kalian lihat di akhir, apakah tujuan yang udah kalian gariskan di awal itu bisa tercapai setelah acara itu selesai. Contohnya, misalnya, gue sering baca, misalnya, katakanlah acara di sekolah, acara di kampus. Tujuan awal acara itu adalah mewadahi, menaungi bakat, kreativitas, minat, dan potensi anak-anak di dalamnya melalui acara itu. Nah, tinggal kalian lihat di akhir, apakah acara itu mampu menjadi tempat wadah para anak-anak di dalamnya dalam menyalurkan bakat, minat, kreativitas, dan potensinya. Kalau anak-anak di acara itu bisa tampil, karyanya terwujud nyatakan, semuanya bisa mewujud nyatakan kreativitasnya,
berarti kan tepat acara itu bisa mencapai tujuannya. Sebaliknya, kalau acara itu malah lebih banyak melibatkan pihak luar, melibatkan pihak eksternal, dan akhirnya nggak ada tempat buat anak-anaknya menyalurkan bakat dan kreativitasnya, berarti tujuan awal acara itu nggak kecapai, dan bisa gue bilang acaranya gagal. Jadi acara yang sukses adalah acara yang bisa mencapai tujuan awal acara itu dibuat, dan acara yang gagal adalah acara yang tidak bisa memenuhi tujuan awal acara itu dibuat. Indikator yang ketiga yang bisa kalian pakai untuk menilai acara yang kalian buat itu sukses atau gagal adalah mendapatkan respon dan impresi yang positif dari semua stakeholder di dalamnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah siapa aja stakeholder di dalam sebuah acara? Yang pertama ya kalian sendiri selaku panitia. Yang kedua adalah pihak sponsor, pihak media partner, pihak vendor, penonton acara, sampai ke yang buka tenan atau booth di acara kalian itu juga stakeholder. Apakah semua para stakeholder ini memberikan respon dan apresiasi yang positif ke acara kalian? Sebagai contoh, misalnya kalau dari segi penonton, ketika datang ke acara kalian dia merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, acaranya fun sesuai dengan ekspektasi. Ketika dia ngantri di acara kalian juga antreannya rapi, venue acaranya bersih, sampai kalau dia mau ke kamar mandi juga WC-nya bersih. Nah, akhirnya kan dia memberikan kredit dan komplimen yang positif ke acara kalian. Selanjutnya juga misalnya sponsor, dengan mensponsori acara kalian, tingkat penjualan atau tingkat sales produk dia naik. Nah, berarti itu sponsor memberikan respon yang positif dengan jadi sponsor acara kalian. Nah, tinggal kalian lihat apakah para stakeholder ini juga memberikan semuanya respons yang positif dan apresiasi kepada acara kalian. Kalau misalnya dia memberikan respon yang positif, berarti acara kalian sukses. Sebaliknya, kalau banyak keluhan, ya banyak komplain dari para stakeholder itu, berarti acara kalian acara yang gagal. Yang keempat adalah indikator yang bisa kalian pakai untuk menilai acara yang kalian buat itu sukses atau gagal adalah mampu mengangkat reputasi dan citra yang positif dari institusi, lembaga, ataupun juga entitas yang ada di belakangnya. Apapun acaranya, mau acara sekolah, acara kampus, atau mungkin juga acara I.O., acara promotor, itu kan pasti ada lembaga dan entitas di belakang yang menaungi itu semua. Sebagai contoh, berarti kalau acara sekolah adalah nama sekolahnya, kalau acara kampus berarti nama kampusnya, kalau acara umum ya dari I.O. atau event promotor bisa nama I.O.-nya ataupun juga nama kliennya. Apakah event yang dibuat itu mampu mendongkrak reputasi dan citra positif entitas yang ada di belakangnya? Kalau hanya acaranya aja yang mampu mengangkat namanya dia sendiri tanpa entitas di belakangnya ikut naik, ya berarti acaranya belum berhasil. Nah, sebaliknya kalau acaranya udah diketahui orang dan orang juga tahu dan ada exposure juga buat entitas yang ada di belakangnya, berarti acara itu berhasil. Nah, tinggal kalian lihat di akhir apakah orang-orang itu tahu nama acaranya, berikut juga nama entitas yang ada di belakangnya. Jadi event yang baik, event yang sukses adalah event yang juga mampu mendongkrak, mengangkat reputasi dan PR bagi entitas institusi yang ada di belakangnya. Kesimpulannya teman-teman, apakah semua indikator itu harus kalian capai ketika kalian mau buat acara? Tentunya jawaban saya adalah ya. Tapi tetap saya paham bahwa ada skala prioritas dalam hal ini. Gak mungkin dalam sekali kalian buat acara semua indikator tadi bisa tercapai. Untuk acara yang baru kalian buat pertama kali, atau setidaknya acara yang sebelumnya kalian buat tapi kurang berhasil atau gagal, kalian fokus untuk mencapai satu indikator dulu dan kalian berjuang untuk bisa mencapainya. Untuk indikator lainnya bukan berarti tidak dianggap penting, tetap kalian kerjakan, tapi setidaknya di taraf proper atau layak dulu. Baru di acara selanjutnya kalian bisa mengachieve atau fokus ke indikator kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada akhirnya kalau semua indikator itu bisa tercapai, kalian bisa klaim kalau acara yang kalian buat itu berhasil. Itu jadi teman-teman 4 indikator yang bisa kalian pakai untuk kalian nilai sendiri apakah acara kalian itu acara sukses atau acara yang gagal. Nah, kalau kalian tidak setuju dengan pendapat gua, silakan tinggalkan kritik ya, masukan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini juga silakan berikan usulan apa yang bisa berikutnya kami bahas. Nama saya Stevie Thomas, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di catatan literasi berikutnya.